Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah salam itu lafadznya khobariyah, maknanya doa. Apabila disebutkan salam atau diucapkan salam, maka hakikatnya itu mendoakan. Makanya saya doakan semuanya yang hadir, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah barokahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Yang hadir pada punya hutang tidak? Kasaha boga hutangna? Ka emo. Emang di dia aya emo, tapi insya Allah teu aya. Sekali lagi saya doakan yang punya hutang, semoga Allah lunaskan hutangnya, amin. Yang sedang sakit, Allah sembuhkan sakitnya, amin. Yang tidak punya suami, ada enggak janda? Jandanya sudah tua apa masih muda? Yang tua ada, yang muda ada, betul apa betul? Terkadang tipe janda itu banyak, ada tipe S masih kecil, ada tipe L agak besaran dikit, ada tipe XL besar, tapi yang paling hebat itu tipe XXXL. Kalau naik becak penuh dia sendiri. Semoga yang tidak punya suami Allah takdirkan punya suami dan keluarga, amin. Dan semoga dijadikan anak-anak kita ini, putra dan putri kita ini, anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya Allah ya Robbal. Makanya saya ucapkan salam yang kedua kalinya, tauqidan lafzian mukarroron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya biasa we tu neng tong bari nyentak. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah de ganjil, maka Allah paling suka terhadap yang ganjil. Kalau dua itu genap, betul apa betul? Makanya saya mohon sekali lagi jawab yang kompak agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Siap jawab kompak? Siap. Tauqidan lafzian lima ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau kiai ngucapin salamnya lebih dari 7 kali ada sendal jepit ke panggung kayaknya. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Tidak ada sepatah kata pun yang pantas dan wajar kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain daripada alunan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang mana atas rahmat dan karunia-Nya lah kita pada kesempatan kali ini dapat berkumpul, bermuwajahah, bertatap muka di tempat yang mudah-mudahan Allah ridhoi ini. Amin. Dalam rangka kita pengajian plus sekaligus kita mengagungkan dan memuliakan beserta mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Pak, Bu, kalau disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya dan selayaknya bagi kita untuk menjawab dengan jawaban sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabat dan kaum muslimin. Kata Nabi, "Wahai sahabat-sahabatku, apakah engkau tahu siapa dari umatku yang paling bakhil, yang paling medit, yang paling koret, yang paling buntut kasiran min ummati dari umatku?" Lalu sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lamu," sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, orang yang paling bakhil min ummati dari umatku, idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu di saat-saat disebut namaku maka dia tidak mau bersolawat kepadaku. Naudzubillahi min. Saya tanya yang hadir bapak-bapak, ibu-ibu, kita ingin dijadikan oleh Allah orang yang dermawan apa orang yang bakhil? Anu bager apa anu koret? Sing medit apakah sing eman? Aya si eman di dieu. Mohon maaf saya ini sekarang ngajinya pakai bahasa apa ya? Bahasa Sunda apa bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Sebab orang Karawang itu kan bahasanya Sunda, tapi sekieu sing akehe ke wong Jawa. Tinggi boten. Gitu lain. Cek batur inggih boten teh aing teu nyaho naon hartina inggih boten. Tapi teh sawios-wios lamun ngajina urang campur jeung bahasa Sunda ngarangah hiji, sabab urang Jawa cicing di Sunda reres teu. Di dieu aya urang Sunda. Coba ngacung. Ngacung, tiap ngacung wungkul koret-koret teuing atuh. Oh geus turunkeun tong ngacung wae, siga nu butuh duit jeung rek menta duit ngacung wae teu diturunkeun. Tapi mohon maaf kayaknya kebanyakannya orang Jawa ya. Ya wis, skema ngaji campur-campur. Sakapeung bahasa Sunda, sakapeung bahasa Jawa, tapi orang make bahasa Indonesia we lah nu rada netral. Leres teu. Tos urang lajeng. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bakhil min ummati dari umatku, apabila disebut namaku falam yusalli alayya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Naudzubillahi min zalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dermawan itu maq'adahu fil jannah, tempatnya itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasul, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga al-bakhil, orang yang bakhil, walau kana zahidan, walaupun dia seorang ahli ibadah. Naudzubillahi min zalik. Maka sekali lagi, semoga kita yang hadir ini Allah jadikan orang-orang yang dermawan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in beserta para tabiatnya, sampai kepada kita semuanya selaku umatnya, yang mudah-mudahan
Nanti di hari kiamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya Robbal. Yang saya hormati pengatur waktu, penata acara, Hadratul Mukarramun, para sepuh, para kiai, para ajengan, para pini sepuh, wabil khusus DKM Musolah Babus Salam beserta jajarannya, dan tidak lupa aparatur pemerintah, wabil khusus ketua RT. Sabab RT teh pangkat panghandapna tapi tugas pangberatna reresde. Mendakan doakeun RT mudah-mudahan sing disehatkeun terus ku Allah amin. RT sing dibabarikeun miskinna ku Allah amin. RT sing dijadikeun anak turunanna jadi anak turunan nu soleh sareng sorolehah amin. Sigana nupang tarikna nyebut amin pamajikan RT. Dan kita doakan juga guru-guru kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya amin. Allah barokahkan ilmunya amin. Allah sakinah mawadahkan keluarganya, dan semoga Allah berkahkan jamaahnya, dan anak dan putra putrinya Allah jadikan turunan duriyah yang soleh dan solehah amin ya Allah ya Robbal. Tak lupa yang saya hormati, tadi dikatakan ada ketua dewan. Mana itu ketua dewana? Oh, berhalangan hadir. Kalau ibu lurahnya ada hadir. Absen. Ari wakilna absen. Upasna absen. Dusunna aya absen, aya absen. Ketua RW na aya, ketua RT na aya, pamajikan RT aya teu? Awas kade, bisi RT na hadir, pamajikan na balik ti heula. Hadirin jamaah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah atas tanjiji hadisnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul bertatap muka dalam pengajian. Jadi judulna teh ngaji weh gitulah. Sebab terkadang mohon maaf, sekarang banyak orang yang ngaji itu dibid'ah kan, betul apa betul? Padahal eusi namah ngaji reres teu. Cuman ngaji di kita ini suka dikasih nama. Kalau pengajiannya pas pada bulan Rajab, maka pengajiannya dinamakan dengan Rojaban. Betul apa betul? Kalau pengajiannya itu pas pada bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan dilahirkannya baginda Nabi, maka dikatakan pengajiannya Maulid Nabi. Betul apa betul? Ngajinya malam Senin dinamakan Seninan. Ngajinya malam Salasa disebut Salasaan. Ngajina poe Rebo disebut Reboan. Ngajina Kemis disebut, ngajina poe Jumaah disebut Jumatan mah lalaki ece. Ngajinya Matuh disebut nate rutinan. Betul apa betul? Ngaji pada bulan Ramadan isinya pengajian dinamakan dengan pengajian Nuzulul Quran. Tetangga mau berangkat haji ngadakan pengajian dinamakan Walimatus Safar. Anak RT disunatan disebut pengajian Walimatul Hitan. Anak dusun kawin nikahkeun disebut Walimatul Arus. Tapi eusina ngaji, eusina pengajian. Betul apa betul?
Ari ngaji dititah henteu ku Allah jeung Rasulna, dititah. Bahkan cek Kangjeng Nabi, utlubil ilma minal mahdi ilalah di, carilah ilmu oleh kalian semenjak kau lahir ke muka bumi sampai kau meninggal dunia. Saking wajib-wajib nanga ngaji, makana ngaji teh penting. Sabab tanpa ilmu, mohon maaf, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah harus dengan ilmunya. Sebagaimana Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beribadah kepada Allah tanpa dengan ilmunya, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Naudzubillahi min. Saya tanya di sini, ada pengajian ibu-ibu ada? Sok poe naon ngajina? Poe Sabtu. Saminggu sabaraha kali ngajina? Sakali. Eta nu ngajina aya 4.000. Jeung naon? Jeung kenteng ongkoh. Saya tanya, pengajiannya ibu-ibu kalau hari Sabtu di mana? Hah? Oh, keliling setiap rumah. Ada yang ikut pengajiannya ibu-ibu sampai 100. Ada sama yang lewat ya. Oh iya, alhamdulillah. Ngaji teh penting, tapi ada kalimatnya mirip dengan ngaji. Kalau bahasa Sunda menyebutnya dengan ngejo. Saya tanya, orang Jawa ngerti nggak bahasa ngejo? Masak, nyangu, ngejo. Orang Sunda mengatakan yang ngejo. Ngaji penting, ngejo ge penting. Wa fi riwayat, dina riwayat dikatakan ngaji itu agar kita menjadi orang yang akhlaknya baik, dan ngejo untungna jeung gunana pikeun para awak. Sabab rekumaha urang jagjag jeung hirup, lamun teh mah urang teu ngejo. Sabab lamun jalma teu ngaji pasti sasarna, jalma teu ngejo pasti laparna. Rares teu? Kulantaran sakitu ngaji jeung ngejo kudu sarua. Saya tanya, ibu ngejo saminggu baraha kali? 14 kali. Ngaji saminggu baraha kali? Atuh lamun kitu mah urang hirup di alam dunia teh loba ngaji loba ngejo. Saya tanya, ibu-ibu betah ngaji betah ngejo? Jujur ngejo. Oleh sebab itu yuk kita salawatan dulu. Judulna ngaji jeung emang aya salawatan judul ngaji jeung ngejo. Dah kamana weh ngaji penting ayeuna mah lah. Arek ngaji jeung ngejo, arek ngejo jeung ngarontog sugan jadi lah guys. Yuk Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Ngaji jeung ngejo eta kudu sarua. Ngaji jeung ngejo eta kudu sarua. Ngaji para
balak coba salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada Henteu ngaji sasar henteu ngejo lapar henteu ngaji sasar henteu ngejo lapar tengaji tengejo pasti jadi modal tengaji tengejo pasti jadi modal salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada kullu man bi ghairi ilmin ya'malu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu amalu mardudatun la tuqbalu salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada panjalma ibadah tejeng ilmuna saban jalma ibadah tejeng ilmuna amal ditolak diterima amal ditolak diterima salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi sholawatan teh judul nanti ngaji jeung hari urang loba ngaji loba ngejo nya teu kitu nagih ngejo-ngejo wae ge pikeun istri mah cik Rasul satu kali seorang istri menyiapkan hidangan untuk suaminya dengan ikhlas dengan ridho maka Allah akan kasih pahala ganjaran satu kali ibadah umroh. Alhamdulillah. Makanya kalau ibu satu hari 2 kali ngejo, insya Allah ibu boga pahala ganjaran 2 kali ibadah umroh. Alhamdulillah. Mantakan ti ayeuna mah lobakeun ngaji jeung tuh jadi olok beas kadituna teh gara-gara muludan.
Lanjut ya teh lanjut. Geus ngejo we ceuk. Jeung tibatan ngaji henteu ngejo henteu atau ngejo-ngejo, tapi sekali lagi kita banyakkan ngajinya daripada ngejo. Insya Allah kita akan selamat dunia, selamat akhirat insya. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu dzunubin yuakhirullahu ma yasa ila yaumil qiyamah, yang artinya setiap dosa dan kesalahan, setiap kemaksiatan yang kita perbuat, maka balasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya akan Allah akhirkan nanti di hari kiamat. Semuanya dosa dan kesalahan yang diperbuat itu balasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Allah akhirkan yaumal kiamati, yaitu pada hari kiamat nanti di akhirat. Terkecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 dosa dan kesalahan manusia yang yuadilu sahibuha fid dunya qoblal maut, Allah akan segerakan balasannya di dunia sebelum dia meninggal dunia. Naudzubillahi min. Saking dahsyatnya ini dosa dan kesalahan, saking besarnya ini dosa dan kesalahan di hadapan Allah, sehingga balasannya pun bukan hanya di akhirat, bukan hanya di hari kiamat, akan tetapi yuadilu sahibuha fid dunya qoblal maut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 dosa dan kesalahan. Aya baraha cenah Bu? 3. Belah dia nyebut 3, belah ditu 3. Sigana belah ditu Sunda, belah dia Jawa. Sing belah kene ke wong Sunda, sebelah kana ke wong Jawa. Ya wis, yang penting mah akur. Betul apa betul? Orang Sunda aja dume pribumi, wong Jawa ya pada baik aja, abong-abong kayak akeh wonge ke jadi sombong, lobaan aing urang Jawa jebatan urang Sunda. Yang penting kita bersatu, siap bersatu, siap insya. Hadirin jamaah pengajian yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, ada 3 dosa dan kesalahan manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana balasannya bukan hanya nanti di hari kiamat, akan tetapi yuadilu sahibuha fid dunya qoblal maut, di dunia Allah berikan sebelum dia meninggal dunia. Naudzubillahi min zalik. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa wahai Nabi? Lalu Rasul menjawab, yang pertama adalah al-bagyu ay az-zulmu. Yang pertama adalah perbuatan zalim. Zalim. Naon cenah? Zalim. Naon ari zalim teh? Nya zalim pokokna mah. Saya tanya ibu-ibu, barangkali ada yang tahu apa itu zalim? Nya zalim pokoknya mah. Ulama mengatakan az-zulmu huwa, yang dinamakan dengan zalim itu wad'u say'in fi ghairi maudihi, yang artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi ari ngaran zalim teh naon cenah? Nempatkeun hiji perkara lain dina tempatna. Punten. Kopea tempatna dina naon? Di kepala. Bahasa Sunda na kepala mastaka sirah. Bahasa Jawa na kepala endas.
endas ya. Babatok mah lain bahasa Sunda lain bahasa Jawa. Aya babatok di dia aya. Jadi kepala cek bahasa Sunda disebut mastaka lemesna, cek bahasa Jawa kepala teh endas. Tapi ari lemesna mah lain endas. Naon sih Kang? Hah? Mustopo. Geus eta weh pokona mah degadenge. Kopiah itu tempatnya di mana? Di sirah. Geus sirah weh ngilu ka sirah. Nu endas ngilu heula ka sirah. Lalu kalau seandainya ini kopiah ditaruh di kaki, mohon maaf. Itu ditempatkan pada tempatnya bukan? Bukan, itu termasuk dolim. Kepada siapa dolimnya? Kopiah. Karena kopiah tempatnya itu disirah dina mastaka dina endas. Saya tanya, tempatnya tiung itu di mana? Di endas deui. Di kepala. Kalau seandainya mohon maaf, kari-kari kerudung itu ditaruhnya di kaki, ning sikil ke. Ning sikil ke dolim ke. Pada baik. Inggih boten? Gitu jawab inggih weh pokokna mah. Lamun heueuh inggih, lamun teu boten dolim. Jadi yang dinamakan dengan dolim itu wad'u syai'in fi ghairi maudihi, menempatkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Akan tetapi ulama membagi dolim itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama zulmun ilallah, lalu yang kedua zulmun ala nafsi, lalu yang ketiga zulmun ala ghairi. Mana zulmun ilallah? Perbuatan dolim kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni bitarki ta'atillahi. Ulama mengatakan dengan kita tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua zulmun ala nafsi, yaitu dengan kita berlaku dan berbuat maksiat. Lalu yang ketiga adalah zulmun ala ghairi. Yang pertama yaitu menyakiti badannya, lalu menyakiti kehormatan dan harga dirinya. Yang ketiga dengan mengocorkan darahnya. Naudzubillahi min zalim. Akan tetapi di antara dolim yang 3 itu yang paling dahsyat dosanya dan tobatnya paling berat adalah zulmun ala ghairi. Perbuatan dolim terhadap sesama. Kita lihat di media, kita lihat di televisi, Bu, baroga TV teu aruh gambaran ayeuna mah TV-na. Betul apa betul? 2 poe kamari mah nyesa TV teh channelna 3 siki lapur ayeuna mah eueuh sahiji-hiji acan. Budak careurik jajeritan gara-gara TV eueuh gambaran. Pagawean saha eta nu kitu? Coba. Pikeun jalma nu boga duit kari meuli geredi ka toko. Naon da alat nage bak-bak bok-bok gitu. Set top box. Kabeli alat teu bisa masangkeuna 3 poe eueuh gambaran. Budak kociak dengek hayang lalajo TV. Tungtungna nyarekan pamajikan kasalakina der gara-gara TV eueuh gambaran pasea saimah-imah. Naudzubillahi min zalik. Cek salakina emang aing nu ngahapus gambarna. Betul apa betul? Kemarin tetangga, alhamdulillah Pak Ustadz, saya mah TV-nya masih ada gambarnya. Cek sim guring teh gambar naon ari akang loba sireum keur tawuran. Pan renyak gitu, semut kayak semut lagi tawuran eueuh gambar. Dan eta mah urusan maranehanana lah urang mah. Pikeun jalma nu boga duit teu jadi masalah, boro-boro make set top box kajeun teuing meuli parabola ge eueuh halangan pikeun jalma nu teu boga duit. Pikeun jalma nu boga duit punten boro-boro jeung meuli alat nu kitu jeung meuli beas ge hararese rares teu. Tapi mudah-mudahan dah kahareupna mah baik-baik sadayana amin.
Hadirin jamaah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Jadi berita Mang Sambo teh ayeuna mah leungit. Kamari mah rame si Susi nu babak belur mah. Aya ce Susi di dieu. Sing bener ayeuna mah loba ting bohong. Lah geus we jujur. Nya tapi lain Susi ieu nya ieu mah Susi ieu mah Susi naon soleh ieu mah solehah sadayana. Nya katingali boro-boro ce Susi ce minah nage ieu mah sarolehah. Ce minah aya. Ce Eis aya. Ce Ito. Ce Mumun. Mana coba aya-aya wae. Kalau kelihatannya mohon maaf ibu-ibu di CKM ini ahli-ahli ngaji semuanya kelihatannya. Jadi kalau orang ahli ngaji itu setiap ada pengajian dia mah nggak pernah berhenti, norolong we terus. Ada di sini yang waktu datang pengajian yang norolong terus ada. Coba mana jelemana? Diukna dihareup di tukang. Hanya diharap ayah di tukang geriak terus teh. Mudah-mudahan Allah jadikan ibu-ibu yang tadinya gak pernah ke pengajian Allah jadikan kedepannya ahli ngaji, ahli pengajian, amin. Ayah nu ngajina pas maulid doang ayah. Amit-amit. Kelihatannya ibu-ibu pada rapi pakai kerudung-kerudung, ada kerudungnya yang warna yang telur asin. Terus aya nu tiungna coklat, aya nu tiungna koneng. Padahal mah teu kenging make tiung coklat teh bisi digerumut sireum. Komo tiung telur asin mah lah ditakol budak pakai dengan kejo. Komo teh tiung koneng mah kedeung balik digerus pakai bumbu. Aduh. Hadirin jamaah ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan semua istri-istri yang hadir pada malam hari ini jadikan istri-istri yang solehah semuanya, amin. Kata Rasul, istri yang solehah yang pertama idza nazarta ilaiha syarratka, apabila dipandang oleh suami sehingga suami merasa bahagia. Mak lamun emak dijeuleuh ku salaki, salaki teh sok bunga apa sok sedih. Lolobana mah sedih ningali pamajikan teh reres teu nya salaki pulang kerja pas pulang lihat istrinya nangkarak we di patengahan hari awak gede teu buguh organisasina baju daster geus 3 poe teu salin-salin salaki bali gorenjal datang buuk ruag reuwig jiga pamirunan di cekeran hayam rek ti mana jadi istri solehah. Naudzubillahi min idza nazarta ilaiha syaratka wa idza amartaha ata'atha, apabila disuruh oleh suami mohon maaf tidak pernah menolak selagi itu perintah suami tidak bertentangan dengan syariat agama. Lalu bagaimana kalau seandainya perintah suami itu bertentangan dengan syariat agama? Maka Rasul telah mengabarkan kepada kita la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, jangan sekali-kali kau taat terhadap makhluk walaupun itu suamimu kalau itu perintahnya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau suami pas hari Sabtu Bu ke pengajian, ibu langsung berangkat enggak? Hah? Cicing wae gitu teu mangkat-mangkat. Hah? Oh pamit. Ayo eueuh tadi nyebut naon tadi teh? Hah? Oh izin. Heuh mentakan ari ngajawab teh sing deukeut ka dieu eueuh teh kahareup. Tanya waktu mau pengajian ibu izinnya sama suami gimana bilangnya? Apa bapak, apa ayah, apa bebek? Apa besti? Biasanya ayah ya mau ke pengajian. Bagus, nggak apa-apa. Kalau di Sunda mah kayaknya Kang, bahasanya gitu. Kang mau pengajian. Kata suaminya, ya syukur. Bejehen saya tidak pernah datang ke pengajian karena kesibukan.
Kamu mah insya Allah lah datang ke pengajian, jangan sampai tidak. Karena setelah saya pulang kerja, saya setor uang, saya setor makanan kepadamu. Setelah kau pulang pengajian, kau setor ilmu kepadaku. Karena sesungguhnya aku hidup di dunia ini dan di akhirat hayang selalu bersama denganmu insya Allah. Da urang mah hirup di alam dunia teh jeung keluarga teh punten lain wungkul di alam dunia, tapi hayang parat kita hidup bersama dengan keluarga nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi kadang-kadang kalau datang ke pengajian ibu-ibu biasanya suka ngantuk. Saya juga banyak pengajian ibu-ibu, kebanyakannya nenek-nenek kalau di kampung mah. Gak tahu kalau di sini kayaknya sama. Jarang yang muda-muda, karena yang muda masih suka shopping hari Sabtu kan libur. Kalau nenek-nenek mah ya daripada shopping gak punya duit datang ke pengajian. Alhamdulillah. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah jangan sampai ahli pengajian kau cabut nyawanya ya Allah. Apa sebabnya? Sebab lamun dicabut nyawa nini hiji we paeh kamari can aya gantina menang 3 bulan. Makanya saya doain ahli-ahli pengajian semuanya Allah panjangkan umurnya, amin. Ibu ingin Allah panjangkan umurnya, ingin. Hayang sabaraha panjangna? Ayo. 80. Hayang sabaraha panjangna? Pan orang sok ngadoa ke Allah, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umurku. Betul apa betul? Pertanyaannya, ingin berapa panjangnya? Panjang banget. Ada yang umurnya Allah ingin panjangkan banget, ada. Entong ece. Naon sababna? Sabab bisi batur paeh kabeh. Ece mah hirup we sorangan da panjang teuing umurna. Bantakan batur maut mah ngiring maut reres teu. Orang pada meninggal mah ikut weh meninggal. Jeung naon atuh loba duit imah halus ge hari hirup sorangan di CKM batur mah reres teu. Nu penting mah batur maut mah orang ngiring mah maut, orang meninggal kita pun ikut meninggal. RT meninggal mah rek ngilu maut moal. Tuh jadi RT sorangan berenang. Hadirin jamaah. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu yang sigar tengah, yang pertengahan. Kalau kita lihat usia baginda Nabi, wa fi riwayatin, dalam riwayat Nabi itu meninggal dalam usia 63 tahun. Betul apa betul? Saya tanya di sini bapak-bapak, ada yang umurnya sudah 62 tahun? Berarti mautna baraha tahun deui? 1 tahun deui. Tuh di ditu di juru aya nini umurna aya emak 62 tahun. 1 tahun deui maut. Komo lamun aya aki-aki umurna geus 62 tahun 11 bulan 28 poe. Berarti mautna baraha poe deui? 2 poe deui. Bejaan dulur tetangga nu jararauh aki rek paeh 2 poe deui. Salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu Allah panjangkan umurnya, akan tetapi Allah panjangkan umurnya wa hasunah amaluh, dan dia banyak berbuat kebajikannya. Dengan umur yang panjang, lalu dia gunakan umur yang panjang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Kembali kepada materi, dosa dan kesalahan manusia yang dosanya balasannya Allah segerakan fid dunya qoblal maut. Yang pertama adalah al-bagyu ay az-zulmu, yaitu perbuatan zalim. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, ittaquz zulma, takutlah kalian terhadap perbuatan zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, sesungguhnya perbuatan zalim merupakan kegelapan nanti di hari kiamah. Naudzubillahi min zalik. Lalu wasani yang kedua, dosa dan kesalahan manusia yang yuadilu sahibuha fi dunya qablal maut wa aququl walidaini, yaitu menyakiti kedua orang tua. Saya tanya,
Ibu-ibu masih punya orang tua? Ibu-ibu, bapak-bapak masih punya orang tua? Ada yang sudah bapaknya meninggal, ada yang ibunya sudah meninggal, ada yang sudah bapaknya dan ibunya sudah meninggal. Semoga bapak ibu kita yang telah meninggal, yang sekarang ada di alam barzah, yang ada di alam kubur, senantiasa Allah ampuni dosa dan kesalahannya, amin. Allah terima segala amal ibadahnya, Allah hapus segala dosa dan kesalahannya, Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal. Saya tanya, ibu-ibu suka ngedoain orang tua kita yang sudah meninggal? Bapak-bapak suka mendoain orang tua kita yang sudah meninggal? Pertanyaannya apa doanya? Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang anak memanjatkan doa Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, walaupun orang tua kita ahli maksiat, walaupun orang tua kita yang sudah meninggal banyak dosa dan kesalahannya, di saat disiksa dan diazab sementara anaknya memanjatkan doa yang tadi, maka seketika Allah berhentikan siksanya dan azabnya. Maka banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah dan mendoakan kedua orang tua kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadisnya, tarkud doa diwalidayhi yudikul arzak. Apabila seorang anak tidak lagi mau mendoakan kedua orang tuanya, maka kata Nabi yudikul arzak, maka Allah akan sempitkan rizkinya, naudzubillah. Sementara kita berharap Allah senantiasa melapangkan rizki kita, betul apa betul? Maka salah satu agar rezeki kita dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, jangan sekali-kali kita meninggalkan mendoakan kedua orang tua kita. Karena tarkud doa li walidahi yudikul arzak, karena meninggalkan mendoakan seorang anak terhadap orang tuanya, maka akan jadi wasilah anak tersebut Allah akan rupakan, Allah akan sempitkan rezekinya, naudzubillahi min. Dagang baso boro-boro untung beak jeung gorobog-gorobogna. Dagang lotek boro-boro untung beak jeung meja-mejana. Dagang cilok beak jeung sapedah-sapedahna. Barang dipariksa, oh ternyata ninggalkeun ngadoakeun kanu jadi indung jeung nu jadi bapak, naudzubillah. Yuk urang sasarangan kita bersama mendoakan kedua orang tua kita. Karena ini kebanyakan yang hadir orang tuanya sudah pada meninggal. Betul apa betul? Sekali lagi, semoga dengan doa kita terhadap orang tua senantiasa Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Doana Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apal deh? Afal insa. Yuk orang diiringan we jang ku eta jang, eta teh hadrohnya jang. Pokona mah arek nyambung teu nyambung geus sabodo amat lah. Da engka karak amprok. Cenah ge akang ngidul ujang ngaler jung, ke amprok di mana di totoang suganan. Yuk siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa barik. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wali walidayya
صغيرا Dan malam Jumat ahli kubur mulinang umat kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakalima lamun ora dikirimi banjur balik kembrabas milih balik nang kuburan mangku tangan tertangisan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Bacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang bondo mangan tinggalanku lamun aku bisa balik ning alam dunya bakal dirembasan harta anu masih ono Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama Saban malam Jumat ahli kubur balik ke iman pikeun menta doa maca Quran najan sakalima lamun henteu dikiriman balik kembali sadeu pisan balik ka kuburan bari cari kerang desa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma sholli wa sallim wa barik dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna arwahal mu'minin saestuna arwahna jalma nu mukmin tinang tos ieu teh biidznillah kalawan izin Allah dina setiap malam Jumat teh lungsur ka langit dunya wa taqifu ala hadi buyutiha bahkan turun datang ka payunan bumi masing-masing wa yunadi bisautin hadanin alfa marrah lalu kedua orang tua kita yang telah meninggal lalu memanggil-manggil dengan suara yang rintih alfa marat kata Rasul sehingga 1000 kali panggilan ya ahli wahai ahliku ya waladi wahai anak-anakku wa ya aqaribi wahai kerabat-kerabatku ya man sakanu buyutana wahai orang yang telah menempati rumah-rumahku wala bisusiyabana dan orang-orang yang telah memakai pakaian-pakaianku wa nahnu fi sidnin tawilin wa hisnin sadidin sesungguhnya aku ini ada dalam pengasingan yang sangat jauh dan ada dalam penjara besi yang sangat kuat hal minkum ahadun yazkuruna apakah ada di antara kerabat anak-anakku yang ingat kepada aku kata ahli kubur dalam hadis Rasul
Wala tabkhulu alaina, jangan sekali-kali kalian itu bahil kepadaku. Walaupun kita membaca Al-Quran, mengirimin doa, lalu bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Karena apa? Karena sesungguhnya orang tua kita yang ada di alam barzah, beliau sangat bangga di saat-saat anak-anaknya ingat, saat-saat anak-anaknya mendoakan, saat-saat anaknya bersedekah untuknya. Bahkan setelah itu lalu dia kembali ke kuburnya bifarahin, dengan penuh kegembiraan apabila didoakan lalu disedekahkan dengan atas nama kedua orang tua kita yang telah meninggal. Akan tetapi apabila tidak kita lupa, tidak mendoakannya, maka orang tua kita kembali ke alam kuburnya dengan keadaan yang sangat sedih. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi jangan sekali-kali kita lalai untuk mendoakan kedua orang tua kita. Yang mana doanya yang tadi? Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga doa kita ini menjadi wasilah kita akan Allah lapangkan rezeki kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah berkahkan kasab kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka jangan sekali-kali kita menyakiti kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya keridhaan Allah Subhanahu itu tergantung atas ridhonya orang tua kita, ayah dan ibu kita. Begitu pula murkanya Allah itu tergantung daripada murkanya kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Lalu bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita sementara kedua orang tua kita sudah meninggal? Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini ingin berbakti kepada kedua orang tua sementara orang tua kita sudah meninggal." Apa kata Rasul? Yang pertama, sambungkanlah tali silaturahim atas semua keluarga. Lalu yang kedua, jangan lupa kau mendoakannya. Lalu yang ketiga, jadilah engkau lebih baik di hadapan Allah dengan ibadahmu. Jadi dengan kita menjadi diri yang lebih baik di hadapan Allah dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah, maka itu adalah salah satu ciri dan tanda bahwasanya kita berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal. Maka usahakanlah diri kita ini agar menjadi diri-diri yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Lalu yang ketiga, dosa dan kesalahan yang mana balasannya Allah akan segerakan fi dunya qablal maut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu waqati'ur rahmi, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Adik sama kakak sampai gak mau bertanya, adik sama kakak gak saling menyapa, naudzubillah. Kadang-kadang sama tetangga padahal kenal dulu satu kampung, sekarang sama-sama di sini, mohon maaf kalau ada yang sampai memutuskan tali silaturahim, waspada. Kata Nabi, sesungguhnya memutuskan tali silaturahim adalah dosa yang sangat berat di hadapan Allah. Karena Rasul telah mengatakan, ar-rahimu ismun min asma'illah, sesungguhnya kalimat rahim, lafadz rahim itu ismun min asma'illah, salah satu nama daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Asmaul Husna ada kan lafadz ar-rahim, betul apa betul? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang artinya kasih sayang. Maka kata Nabi, man wassalahu, apabila dia menyambungkan tali silaturahim wassalallah, maka Allah pun akan menyambungkan kasih sayangnya terhadap orang tersebut.
Faida qata'ahu, apabila dia memutuskannya, kata Allah, maka Allah pun akan memutuskan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Saking dahsyatnya dosa memutuskan tali silaturahim, kata Rasul, wallahi demi Allah, orang tersebut tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena malaikat rahmat tidak akan datang kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Bahkan apabila orang yang memutuskan tali silaturahim berkumpul dalam suatu kaum, mohon maaf kata Nabi, malaikat rahmat tidak akan datang kepada kaum tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Yang mana wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan taklim dengan para sahabat beserta kaum muslimin di majlisin Nabi, di dalam majlis Nabi. Setelah semuanya sahabat dan kaum muslimin berkumpul di hadapan Nabi di majlisnya Rasul, sebelum Nabi meneruskan taklimnya, Rasul bertanya kepada jamaah yang hadir pada saat itu, yang hadir semuanya di majlis Nabi. Apa kata Rasul? Nabi katakan, barang siapa yang hadir di majlisku ini pada saat ini, yang tidak baikan, yang belum akur dengan saudaranya, yang memutuskan tali silaturahim, falyakhruj min majlisi, maka hendaklah tinggalkanlah majlisku, kata Rasul. Maka pada saat itu tidak ada seorang sahabat pun kaum muslimin, bahkan semua yang hadir yang meninggalkan majlisnya Nabi, terkecuali seorang laki-laki, dia berdiri. Lalu dia pamit kepada Nabi untuk meninggalkan majlisnya baginda Nabi. Setelah dia pergi pamit sama Nabi, lalu tak lama kemudian dia datang lagi, lalu dipanggil oleh Nabi. Kata Nabi, come here please. Lalu kata orang tersebut, what can I do for you sir? Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, dari mana engkau? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi mendengar bahwasanya orang yang tidak baikan dengan saudara, orang yang memutuskan tali silaturahim, falyakhruj min majlisi, maka hendaklah tinggalkan majlisku, kata engkau tadi. Maka saya, ya Rasulullah, saya tidak baikan dengan saudara saya. Saya memutuskan tadi persaudaraan dengan saudara saya. Maka saya tadi keluar untuk memohon maaf dan minta ridhonya. Dan alhamdulillah dimaafkan dan diridhonya. Maka saya datang lagi ke sini. Apa kata Rasul? Anta rajulun sholih, maka kau termasuk salah seorang laki yang soleh. Lalu Rasul katakan di hadapan yang hadir pada saat itu. Kata Nabi, kenapa aku katakan bahwasanya orang yang memutuskan tali silaturahim falyakhruj min majlis, hendaklah keluar tinggalkan majlisku, kata Nabi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat rahmat, beribu-ribu bahkan berjuta-juta malaikat rahmat yang akan hadir di sini, akan semuanya tertahan. Karena apa? Karena di antara jamaah yang hadir di majlisku ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Na'udzubillahi min zalik. Saking dahsyatnya dosa dan kesalahan orang memutuskan tali silaturahim, sehingga malaikat rahmat pun tidak akan datang pada suatu kaum walaupun itu ada salah seorang di antara mereka. Na'udzubillahi min zalik. Makanya pantas kalau Rasulullah katakan bahwasanya dosa memutuskan tali silaturahim adalah dosa yang yu'adilu sahibuha fid dunya qoblal maut. Akan tetapi di antara dosa yang tiga ini ada terletak pada seseorang, sehingga Rasul katakan sesungguhnya orang yang masih ada di muka bumi ini padahal dia sebetulnya adalah ahli neraka, yang masih berjalan-jalan di muka bumi sementara dia adalah ahli neraka. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Adalah orang yang dolim terhadap sesama, orang yang menyakiti kedua orang tua, orang yang memutuskan silaturahim, bahkan ada semua dosa yang tiga pada diri tersebut, yaitu orang yang hawak, orang yang serakah dalam warisan. Mohon maaf, orang yang serakah dalam warisan. Karena apa? Karena orang yang serakah dalam warisan, dosa besar tersebut, dolim, menyakiti kedua orang tua, bahkan memutuskan tali silaturahim, itu ada semuanya pada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan serakah warisan sudah jelas dia mendolimi saudara-saudaranya. Lalu yang kedua, dengan serakah dengan warisan sudah jelas dia menyakiti kedua orang tuanya. Karena orang tuanya gak akan ridho kalau seandainya warisannya diperebutkan, bahkan ada salah seorang anaknya yang serakah atas warisan.
Lalu yang ketiga, sudah jelas tali persaudaraan akan terputus. Na'udzubillahi min zalik. Maka jangan sekali-kali kita serakah dalam warisan. Kita serakah dalam warisan walaupun hanya sejengkal tanah, mohon maaf, sejengkal di atasnya, tapi itu ada 7 lapis tanah ke bawahnya yang kau akan nanti, kata Rasul, akan dikalungkan di lehermu nanti di hari kiamat. Na'udzubillahi min zalik. Dan orang yang serakah dalam warisan tidak akan berkah harkanya, naudzubillah. Orang yang serakah dalam warisan tidak akan berkah kasabnya. Dan orang-orang yang serakah dalam warisan akan hancur, naudzubillahi min zalik. Sudah hancur di dunia, nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ittaquz zulm, kata Nabi, ittaquz zulma. Takutlah kalian terhadap dolim. Dan berbuat baktiklah kalian terhadap kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua kita. Maka hendaklah kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita, insya Allah. Yang terakhir, jangan sekali-kali kita memutuskan tali silaturahim, karena orang yang memutuskan tali silaturahim adalah orang yang tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya malaikat pembawa rahmat akan selalu tertahan bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum terakhir yuk kita sholawatan sekali lagi. Siap sholawatan? Siap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sidana Nabi, 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 Sidana Nabi. Saya Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Saya Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Allah, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Allah, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi. Saya Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Saya Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Ahmaduka Allahumma hamdan mustami. Allah, Allah, kallati la tanhasi. Allah, Allah, musalliyan ala hitamil anbiya wal ali wasabil hudatil adkiya wal ali wasabil hudatil adkiya. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Allah, Allah, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Allah, Allah, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi. Saya Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Saya Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Terakhir kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi
dengan dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa lisan, yang kedua adalah bahasa perbuatan. Karena pada hakikatnya bahasa itu dua. Walaupun ratusan bangsa dan ribuan bahasa yang ada di muka bumi ini, pada hakikatnya bahasa itu dua. Yang pertama adalah bahasa lisan, yang kedua adalah bahasa perbuatan. Akan tetapi di antara dua bahasa ini yang paling utama adalah bahasa perbuatan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses menyebarkan agama Islam, Quran 30 juz dalam waktu yang relatif singkat, hanya 23 tahun 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah Rasul berdakwah. Kebanyakan dakwahnya Nabi bukan dengan lisan tapi bilhal, dengan perbuatan. Maka Rasul katakan dilalatul hal aula min dilalatil maqal. Mengajak, menyeru, berdakwah dengan perbuatan, dengan contoh, itu lebih baik daripada kita berdakwah dengan lisan. Karena apa? Walaupun tidak ada suara, tidak ada huruf, akan tetapi itu adalah contoh. Makanya Rasul banyak dalam berdakwah itu menyontoh atau menyontoi. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ada contoh. Kalau malam Rasulullah wa minal laili fatahajjad bih, Nabi bangun. Saya tanya ibu-ibu, kalau malam suka bangun tidak? Eta hudangna rek naon wae. Hah? Piraku puting-puting ejo. Kalau malam suka bangun. Eta bangunna rek tahajud apa rek kiih? Tah kitu we sing jelas kiih we. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Padahal Allah katakan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam yanzilu ila samai dunya, Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah katakan wa man yastaghfiruni, barang siapa yang pada sepertiga malam itu dia meminta ampun daripada dosa dan kesalahan, fa'aghfirullah, maka pasti akan ampuni. Waman yas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku pada sepertiga malam, pasti akan aku kasih. Akan tetapi barang siapa yang meminta kepada Allah kekayaan dan duniawi, maka Allah tidak langsung kasih, tapi Allah timbang-timbang dulu. Karena apa? Yang dikhawatirkan kalau Allah langsung kasih, takut jadi orang sombong. Karena banyak tadinya orang tidak punya, pas Allah angkat derajatnya, punya pasangan ratusan juta, di kampungnya punya warisan sehingga uangnya ratusan juta bahkan miliaran. Mohon maaf, kadang-kadang suka sombong. Pakai gelang juga nggak kira-kira, datang ke toko emas diborong, maka gelang lagi nepikeun kasikut. Lamun ayah batur tengah aja di gibri-gibrikeun, leungeun teh dikitu-kitukeun tah, dah hayang kajeuleuh geulangna luncrang-koncreng. Digebrus kana got ke kuat beda beca ti guling golombrang, da geuningan loba teuing geulangna dina leungeun. Leungeun dikonengan, suku dikonengan, dares teh nya jelema loba duit atuh. Beheung dikonengan. Nya pelebah ramona mah dilajaan we kagok tong dikonengan. Nya biasanya pakai kerudung pas punya rejeki, punya warisan beli kongkorong 200 gram. Biasa pakai kerudung, dadah kerudung, goodbye kerudung, dialaan kerudung na tiung na teu dipake. Naon sabab? Hayang katingali ku batur boga kongkorong badag. Aya di dieu nu sok sombong kitu aya. Nya cicing. Tong aya-aya wae da aing ge nyeuleuh jelema mana. Nya buku ece nu sareng serenge. Pas orang-orang mau berangkat kerja sengaja dia mah sasapu teh lain di jero imah heula, di luar jalan ge disapuan, henteu make tiung, make kutang wungkul, da ambeh kongkorong kajeuleuh ku batur. Medang saminggu teh kitu we, ti poe Senin nepikeun ka poe Senin deui, poe Salasana teh ditiung deui.
Geningan ditiung deui apan cek Pak Kiai ge ari istri mah wanita mah rambutnya itu aurat sedangkan aurat itu wajibun syatru aurati wajib untuk ditutupi makana abdi make tiung padahal lain ditiung-tiung teuing kongkorong dijual anakna asup rumah sakit naudzubillahi min dzalik badag gong nu kitu teh meuli cincin teh hiji unggal ramo di cincinan hiji ramo teh 5 entakan da angges eta mah kitu we teh bisa ditekukkeun da hayang kajeul biasa tara maca sholawat ke ece ayeuna mah make sholawat teu bisa dikepeulkeun kieu we nyakelna gede jagreg naudzubillahi min makanya di saat orang minta dunia minta kekayaan Allah timbang-timbang yang dikhawatirkan mohon maaf kata bukannya saya tidak mau ngasih karena takut kau akan jadi orang yang sombong naudzubillahi min dzalik dan saya yakin ini kalau lihat kiceupna kiceup jelema susah lolobana mah ieu teh nya ai ningali kiceupna mah ieu teh ya, beda ada kicep jalma nu susah mah kicep mentakan lamun kicepna carang eta susah lamun kicepna kerep berarti cacingan eta mah. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, yuk kita buktikan cinta kita kepada Nabi dengan kita bidzikri sholawatin Nabi dengan memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian sholawat yang banyak ada sholawat yang mana keistimewaannya apabila dibaca satu kali insya Allah akan setara dengan kita membaca 100.000 kali sholawat yang lain. Subhanallah. Dalam kitab Kunuzul Asrar Syekh Ibnu Al-Had At-Tilimsani Al-Maghribi beliau berkata, barang siapa yang membaca sholawat ini maka keutamaannya satu kali maka berbanding dengan 100.000 kali sholawat yang lain. Subhanallah. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang membaca sholawat ini pada hari Jumat samanina marrah 80 kali maka Allah akan ampuni 80 tahun dosa dan kesalahannya. Sudah barang tentu bukan dosa yang besar akan tetapi dosa-dosa yang kecil. Alhamdulillah. Lalu sahabat bertanya, kaifa tusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana cara aku bersolawat kepada engkau? Maka Nabi ajarkan. Siap ibu-ibu kalau pada malam hari ini kita bersolawat dengan solawat yang tadi kita bersama-sama siap? Apal tuh? Sareng nyebut apal. Beres jagoan. Sigana mah kaceplosan ngajina meleng wae. Sot kahareup nu apal. Sot ayu kahareup. Tuh ngalah mantog da si eta mah. Pura-pura segala reki padahal kabur. Yang mana dalam kitab Kunuzul Asrar Syekh Ibnu Al-Had At-Tilimsani Al-Maghribi beliau berkata, yang mana salawatnya itu yang termaktub dalam kitab Kunuzul Asrar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyi al-umiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waktin wahin. Apal teu? Aing geus nyangka moal apal. Makanya orang barengan siap. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyi al-umiyyi wa ala
alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Sadaqallahul adzim. Mudah-mudahan sok sanau sawang sulan maka sholawat orang setara jeung 100.000 orang ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi insya amin ya Allah ya robbal alamin. Memperbanyak sholawat kepada Nabi. Yang kedua, membuktikan cinta kepada Nabi sebagaimana Imam As-Sahal mengatakan manidda'a khuban nabi bi ghairi tibai an sunnatihi fahuwa kadzab. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi akan tetapi dia tidak ittiba, tidak mengikuti sunnahnya baginda Rasul, maka termasuk cintanya cinta palsu. Cintanya aspal asli tapi palsu. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi maka harus kita mengikuti sunnah Nabi. Mana sunnah Nabi? Wa minal laili fatahajjad bihi nafila. Kalau malam Nabi tahajud. Pas pagi-pagi Nabi duha. Osok duha tara. Aya nu osok duha. Aya nu tara duha. Lolobana nu duha apa nu tara? Hebat jujur. Ya, jeung tibatan osok padahal tara daras teh duha komo mamah tepati aya damal salaki digawe mak duha alhamdulillah salaki digawe di pabrik di perusahaan insyaallah kusahandapeun bakal dihargaan kusaluhureun bakal dipikanyaan insyaallah mak duha isuk-isuk salaki dagang baso alhamdulillah insyaallah satlamun mak rajin duha mah biasa salaki dagang baso sapoe setor teh 700.000 mak duha mah moal 700.000 3.700.000 naon sababna sabab min haitsu la yahtasib rezekina ge ti Allah cek mah teh bapana loba-loba teuing duit teh menang 3.700.000 pan ladang sia duha alhamdulillah nepikeun kararis lain ungkul basona gorobogna ge aya nu meuli 3.700.000 teh. Tuh ai ladang duha mararas teu eta mah beak basona beak mangkokna gorobogna ge beak alhamdulillah tuh eta teh tina ladang duha salaki ngojek mak duha raras teu biasana menang teh ngan ukur 200.000 tah lamun mak duha 14.200.000 menangna teh tah geuning pinter dijual jeung motorna laris alhamdulillah nya diajarkeun ku Nabi sabab ceuk Rasul lagi nama azina wala faqra ma'aduha hampura moal mantak beunghar nepi ka poe kiamah jalma anu sok daek zina jeung moal dibere sangsara jeung malarat saumur-umur pikeun jalma anu istiqomah salat duha kuat pupurang kelan pan orang minta ke Allah minta kepada Allahumma ingkana rizki fis sama'i fa'anzilhu ya Allah kalau seandainya rizki saya masih di atas langit cepat ya Allah turunkan sabab ieu nagih geus loba banget wa ingkana fil ardi fa'ahrid kalau seandainya rizki saya masih ada di dalam perutmu ya Allah cepat keluarkan kuat meredih orang ka Allah rek naon kikituan teh sangkan kahirupan orang ku Allah dicumponan sangkan orang hirup sejahtera sangkan orang teu kakurangan dina urusan dunyawi mentakan orang mah malarat saumur-umur da dohana kitu pernah saumur-umur naudzubillahi min dzalik sunnah Nabi Nabi kumaha cara dagangna, Nabi kumaha cara pamingpinna, Nabi kumaha dihareupeun keluarga. Nabi mah lamun manggil pamajikan teh tara sembarangan. Ya Humairah wahai istriku yang putih yang pipinya kemerah-merahan. Ibu sok dipanggil kitu tara ku salaki. Cek salaki rek kumaha aing manggil wahai istriku yang putih yang pipinya kemerah-merahan, pamah pipi kikokoloteun. Nyeting jara repluk dari lating baheula kulit tandur keur di lemburna sigana teh naudzubillahi min dzalik sopan kasalaki ila baik ya Rasulullah tara
ngaluhuran sora lalaki kasalaki teh ada. Kangjeng Rasul isina geus nyiapkeun sagala rupana hidanganan lamun aya teh mah lamun eueuh afan ya Rasulullah teu gaduh nanaon. Da istri soleha mah mohon maaf dikasih 1 bulan resiko 2,5 juta ge mahi. Dikasih resiko 10 juta ge mahi istri soleha mah. Kira-kira lamun tiam mah ibu dikasih resiko sama suami 1 bulan 20 juta mah henteu. Uceu meni tarik. Lamun 10 juta kira-kira mah moal. Alhamdulillah. Lamun 5 juta. Lamun 300.000. Kunaon ngalah seuri. Ya istri soleha mah jangankan 300.000, 10.000 cukup 1 tahun. Nah, tak geningan nyaho. Nya beulikeun ku euceu teh kalender. Salaki peurih beuteung kulub ku euceu kalender, tah leg-leg ku sia kalender. Daras teh tarang ambak tara popolotot. Saya tanya di sini ada usuk eda masih ada istri nu sok popolotot keneh ka salaki? Aya. Eta mana coba awewena hayang nyaho aing. Coba. Eta nu sok popolotot ka salaki teh anu sok hadir apa nu tara hadir? Oh. Aya nu ari hadir mah pangaosan mah tara eureun, gak pernah berhenti, tapi ka salaki teh beda kamarang kamanting, golak wae rek nyeureud wae aya. Teu kaob salaki salah sautik diberi ku si eta mah. Nepikeun ka salaki na teunggara kalongeun, lamun nyeuleuk pamajikan teh geus ngablenget we. Naudzubillahi min dzalik. Pada suatu ketika ada seorang suami datang ke rumah, Pak Ustadz ini gimana ya, saya ini punya istri, kan jamaah Pak Ustadz, ngaji gak pernah berhenti, Senin ngaji, Selasa ngaji saminggu tetara urut, tapi kan keteng ngejo-ngejo sih ngaji terus, saking ku getol-getol na ngaji. Tapi kenapa ya kalau sama suami itu hawanya itu mau marah terus, padahal ngaji. Kata saya Pak masih untung. Bapak istri masih ngaji cuma marah-marah, kalau nggak ngaji Pak bisa dimutilasi Bapak. Hadirin jamaah sekalian, maka yuk kita contoh itibak kepada Nabi. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul maka kita ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka harus menjauhi. Pada hakikatnya Rasul tidak pernah berkata, Rasul tidak pernah berbicara, Rasul tidak pernah menyampaikan sesuatu terkecuali itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadirin jamaah sekalian, berhubung waktu sudah larut malam, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Yang benarnya semata-mata itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang hilafnya, yang salahnya itu adalah datang daripada kebodohan dan kehilapan saya. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunan khusus bagi saya khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Terakhir, saya gak bakalan kalah. Saat tadi teh anu pakai pantun. Tadi teh saha anu sambutan pakai pantun? Ketua panitia, bener ya, kiai ge boga pantun. Kayak kumanya pantun aing poho deui. Ka Banten, jalan ka Banten, tumpak kuda kekeretekan. Cakep. Buset kuat ngajret aing. Geus teu kudu dicakep-cakep cicing weh, aing tuh jadi leungit nu sasana. Ka Banten, jalan ka Banten, tong dicakep-cakepnya aing kuat ngajret. Selajeng ka Banten, jalan ka Banten, tumpak kuda kekeretekan, hapunten sakali deui hapunten, lamun teu mah aya kue, cau, berkat, anggur buru-buru keresekan. Manawi cekaplah sakitu kirang langkung nanyuhunkeun di hapunten. Usi nafsi wa iyakum. Akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.